Halo. Halo bro and sis, jumpa lagi kita ini di program apa? Ngopi. Oke. Bersama saya Tatang Pohan dan Adi Wirasingcaya. Oke. Malam ini tampak rapi kali ini Bung. Dalam rangka apa ini Bung? Ini tadi baru uji Mantap. skripsi mahasiswa. Wih, jadi kita makanya- masih ngomong tentang mahasiswa juga ya ceritanya ya? Bisa. Bisa. Kayaknya rapih tuh kan. Keren. Harum nih kan? Harum. Harum. Oke. Kita masih lanjut nih tentang mahasiswa dulu dan sekarang gitu ya. Iya. Oke. Tadi mencium aroma tadi. Hmm. Ada nggak kira-kira perbedaan antara bau mahasiswa baru sama mahasiswa lama itu? Mahasiswa semester 1 sampai semester 3 itu masih bau parfum wangi. Kalau udah semester 5, semester 6 itu minyak kayu putih. Stres. Nggak tahu. Banyak tugas. Banyak tugas kali ya, banyak tugas. Nanti kalau anak semester 1, semester 2 di dalam tasnya itu ada permen, apa coklat. Kalau di tasnya anak semester 5, semester 6 itu ini antimo. Thank you. Mantangin. Ngomong-ngomong masih ada nggak dosen-dosen killer di kampus tuh? Nah, itu dosen killer kayaknya malah diketawain ya sekarang. Jadi gimana itu? Kalau dulu kayaknya. Dulu tuh ya, awas lu mata kuliah bapak ini katanya kan, nggak boleh telat katanya kan nanti. Sekarang kayaknya itu gimana ya? Saya sendiri sih merasa apa sih gunanya jadi dosen killer itu apa gitu loh gunanya. Dan mahasiswa kayaknya sekarang udah nggak relevan lagi kayaknya. gitu loh. Terus apa kalau dosen tegas sih ya tegas, oke ya, tegas gitu loh. Tapi nggak tahu siapa tuh ya yang dulu bikin istilah dosen killer ya. Emang Emangnya dulu hampir di semua kampus ada kayak dulu tuh ada tuh kan dosen killer tuh. ada. Intinya kalau dosen yang apa memperkarakan hal-hal yang sebetulnya sederhana tapi dibikin susah itu dosen killer gitu. Ya menurut saya sih yang paling tepat ya yang tegas gitu. Kalau Udah beda lah, udah beda. Kalau dosen-dosen favorit itu ada nggak kayak pemilihan ini dosen favorit? Ada. Nah itu gimana itu? Ada biasanya per tahun tuh mahasiswa sering ngadain polling, ngadain polling di kalangan mereka sendiri, apa biasanya di himpunan jurusan gitu ya, dalam rangka ulang tahun fakultas, ulang tahun jurusan. Pernah nggak nih terpilih Bung menjadi dosen favorit? Alhamdulillah. Wih, mantap. Sudah berapa kali? Atau berkali-kali? Nggak enak saya. Saya nggak. Ya tuh bro and sis, ternyata beliau ini jadi dosen favorit nih di kampus nih. Terus mengenai apa namanya? Kalau dulu kan kita kalau kuliah tuh kan, aku lagi malas nih, titik absen nih. Sekarang bisa nggak kira-kira ya di kampus kayak gitu? Sekarang kayaknya bisa sih. Bisa, cuma kan dulu itu kan kita punya tradisi titik absen itu ya. Karena memang kelasnya itu jumlah mahasiswanya massal banyak sehingga si dosen itu juga susah mengidentifikasi. Sekarang kan tiap kelas paling isinya 30, 40, jadi relatif hafal sulit gitu. lah ya untuk menghindari itu ya. Terus yang sekarang ini juga ada, sejak pandemi ini kan ada presensi lewat online, lewat di capture gitu ya. jadi lewat online. Terus jadi masih ada sih, tapi ya ada yang masih memberlakukan presensi, tapi ada yang hanya berapa persennya aja gitu. Tetap aja yang kalau khususnya yang mata kuliah saya ya, yang saya
tetap aja yang nggak masuk tuh nggak bisa gitu. Bisa ya. Nggak bisa ngikutin karena menurut saya itu model ngajarnya storytelling. Gitu. Jadi antara satu minggu ke minggu yang lainnya itu nyambung gitu. Sehingga kalau mahasiswa miss di satu minggu tuh kehilangan cerita gitu intinya gitu. Saya bikin begitu supaya rugi kalau nggak masuk gitu. Kayak gitu. Ya tuh Bro Ensis. Jadi kuliah tuh penting tetap karena HI ya khususnya HI. Itu memang ilmu cerita. Itu tentang storytelling. Dan menurut si Yuval Harari kan dalam buku itu Sapiens itu manusia itu melakukan revolusi dan bisa membentuk peradaban itu karena kemampuannya membuat cerita ya. Dan sekarang pun marketing juga ini kan banyak bicara tentang storytelling juga. Iya, kemampuan membuat cerita itulah yang membuat manusia itu bisa bikin culture, bisa bikin civilization gitu loh. Kalau burung mungkin dia bisa berkomunikasi juga dengan sesama burung, tapi kan kita tidak tahu gitu inti cerita. Bahasa burung tuh kita nggak tahu, tapi manusia selalu punya kemampuan bikin cerita, entah di komunitasnya, di kampungnya, mereka punya cerita. Kemampuan bercerita itulah yang membuat manusia bisa bikin peradaban. Gitu kata si Yuval Harari itu gitu Mas Bro. Terus mengenai mata kuliah tuh udah banyak berubah sekarang kayaknya ya. Di HI sendiri banyak banget berubah. Dulu kita kalau nggak salah sampai berapa gitu loh, sekitar 160 SKS lah ya, 140-an 140 ya SKS. Sekarang kayaknya ya mungkin tidak berkurang terlalu banyak, tapi ada topik-topik baru misalnya. Di HI misalnya ya sekarang ada kajian tentang NGO internasional yang membahas tentang itulah gerakan-gerakan non-government lah yang NGO internasional lingkungan. Dulu kan nggak ada. Dulu luar negeri. Dulu fokusnya pada negara-negara, misalnya kerjasama negara multilateral, bilateral. Sekarang bahkan gerakan-gerakan agama aja sekarang udah dipelajari gitu dalam kajian-kajian baru di HI itu. Gerakan ini gerakan komunitas lokal yang punya dampak ke level global itu juga ada tuh. Jadi itu juga yang menjelaskan mungkin kenapa hubungan internasional itu terus banyak banyak peminatnya gitu. Banyak peminat. Kalau nggak salah di Indonesia itu udah lebih dari 100 program HI gitu. Program studi HI lebih itu. Dan di Jogja sendiri aja udah ada berapa? 7 kampus. Ada semua mahasiswanya gitu. Jadi kalau dulu kan orang bayangin HI itu kan jadi diploma, jadi diploma. Sekarang nggak segitu. Enggak, sekarang tuh udah orientasinya udah mau kerja di lembaga internasional. Ada yang mau jadi bahkan pegawai negeri aja kan sekarang di beberapa formasi di daerah kan buka tuh untuk lowongan HI. Karena mereka bisa kerjasama antar di negara lain kan, misalnya kan kayak twin city segala macam gitu ya. Sister city seperti itu ya. Terus ini yang kerja di multinational corporation juga banyak tuh yang ngambil dari HI, terutama di sektor-sektor yang berkomunikasi dengan masyarakat misalnya. Public relation, terus community development kayak gitulah. Jadi apa ya, makin kaya gitu loh jurusan di HI terutama di tempat saya ngajar tuh. Jadi HI itu sekarang udah berkembang, jadi orientasinya nggak hanya diplomat nggak lagi kayak Menlu gitu, tapi udah beragam. Dan targetnya mereka tidak lagi
Kalau dulu kan kerja Jakarta kan, Iya. kerja tuh Jakarta. Sekarang mereka pengen kerjanya di mana? Di Bangkok. Oh, luar ya. Di luar sekarang nih, jadi di perusahaan multinasional gitu. Jadi ya, itu menurut saya apa ya, satu wajah yang menarik dari studi hari ini. Ya itu kayak kampus itu kan, kayak kampus itu kan apa namanya? Muda mendunia gitu. Kasih juga sentuhan. Jadi tua tuh mengakhirat tuh. Ya bisa jadi. Mudah mendunia. Itu maksudnya itu tadi mungkin ya, supaya kita jangan hanya orientasi di Iya. lokal aja berarti Indonesia. Tapi Enggak, itu kan untuk ini aja, kampus di UMY itu kan kampus yang usianya relatif muda dibanding dengan ya di negeri mungkin ya. ya belum 50 tahun lah, masih muda lah. Tapi mobilitas orang-orangnya udah kemana-mana gitu, kira-kira gitu. Jadi itu tagline-nya seperti itu. Oke. Gitu bro. Jadi apa ya? Yang jelas kehidupan kampus sekarang tuh lebih dinamis, biarpun pada sisi lainnya itu mahasiswa sekarang nampak lebih mengurus dirinya sendiri gitu, lebih individual. Tapi memang kondisi sih ya, kondisi. Siapa ya? Tuntutan situasi dan kondisi zaman juga ya mungkin ya. Soalnya kan untuk menjadi mahasiswa sekarang kan, untuk menjadi mahasiswa apalagi kuliah di perguruan tinggi swasta kan Perlu biaya. Nah, semakin lama kuliah itu kosnya semakin banyak. Di samping itu kan sejak beberapa tahun terakhir strict banget tuh kebijakan di kampus. Periode tertentu nggak lulus sudah gitu. Sistem DO. Di DO. Jadi memang dipacu untuk itu gitu, dipacu untuk itu. Dan menurut saya normal-normal aja kalau mahasiswa ingin secepatnya menyelesaikan studi, karena apa, uang kuliah dan uang hidup itu sekarang kan mahal. Kalau dulu kan kita sistem paket. Paket ya. Bayar satu semester just mau ngambil 12 SKS ke 18 ke 30 ke kalau mampu. Udah fix gitu. Sekarang enggak. Setiap pengambilan mata kuliah kan harus ada charge-nya gitu. Sehingga itulah yang membuat mungkin mahasiswa eman-eman gitu loh. Nggak ada, jarang yang menyelenggarakan semester pendek. Kalau kita kan dulu ada mengulang. Sekarang gimana? Masih ada kan sistem-sistem? Sekarang sistemnya ada remedial. Remedial itu. Dan kalau remedial itu nggak mungkin dapat nilai A, maksimal B gitu. Karena nggak fair terhadap mahasiswa yang ambil normal gitu. Mahasiswa yang ambil normal mah 4-5 bulan mereka kerja keras kan. Yang remedial mah cuma sebulan 2 bulan. Nggak fair kalau mereka di dapat A gitu. Nanti ngambil remedial semua dong. jadi kuliah remedial gitu. Jadi inilah apa ya, lebih dinamis, lebih punya opportunity yang gede sekarang tuh mahasiswa tinggal. Tapi punya pilihan banyak itu sama memusingkannya dengan tidak punya pilihan. Kalau dulu mungkin nggak banyak pilihan. Nggak punya pusing kan? Pusing. Banyak pilihan, pusing gitu. Okay. Makanya menurut saya perlu wise ya. Perlu sering dengerin kan informasi banyak yang banyak mendengarkan review orang, banyak mendengarkan orang-orang yang pernah kuliah gitu. Itu penting banget supaya tidak kuliah itu ngabisin uang dan ngabisin umur gitu. Ingat tuh bro esis ya. Jadi kita perlu membuka cakrawala. Jadi gitu. Terhadap pemikiran orang-orang, dan juga jangan terpaku pada di kampus juga ya kan? Iya. Sumber-sumber YouTube, kemudian iya, kalau dulu kan kita terbatas ya. Mengandalkan catatan, fotokopian. Sekarang mereka bawa handphone,
mode rekornya dihidupin di kelas. Udah bisa menyerap Oh, semua udah. apa yang disampaikan oleh dosen. Iya, betul. Jarang saya nemukan di kelas tuh sekarang yang bawa pulpen kayak gini. Jarang sekarang. Dulu kita kalau kuliah kan gini. Ah. HPS ya kan. Lipat dua Catat. ya. Dibikin 3 row ini. Sekarang nggak ada lagi masih Nggak gini. ada. Wah, Sekarang nggak ada pakai Nah, HP, nyalain, mereka nyalain, hmm. pura-puranya dengerin gini sambil tiduran, padahal. Kita Nanti pakai kalau- PowerPoint direkam sama mereka. Ya? Kalau saya biasanya kan saya pakai PowerPoint sekaligus pakai itu tuh nulis untuk menjelaskan. Begitu saya mau hapus, Pak, maaf jangan dihapus dulu, saya mau ini dulu motret. Foto-foto dulu, ya. Ya sekalian sama saya sama. Gitu. Iya, iya, Sisisan gitu loh. iya, gitu. Jadi itulah perubahan-perubahannya dan harus kita terima itu perubahan. Jadi Burensis yang mungkin kayak kita kan udah punya anak umur kuliah itu ya mungkin perlu juga memahami ini gitu ya kan. Iya, Jadi, betul. bahwa nggak sama antara kuliah dulu. Ya dan mungkin sekarang. mungkin 10 tahun lagi zaman berubah, mungkin kuliah itu pakai sistem drive-thru kali ya. Jadi mahasiswanya nggak usah turun dari kendaraan, ya kan? Dosennya nunggu aja di selasar. Ces nanti kamu kesini lagi. Siang nanti store tugas. Mungkin bisa jadi itu ada Di scan aja tinggal barcode. barcode sistem drive-thru gitu. Siapa tahu kan dunia kan yang sedang kita jalani aja dulu kan kita membayangkannya cuma ada di film kan.